Shalom jemaat GB Bangkalan, oleh karena anugerah Tuhan kita bisa kembali beribadah untuk mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia mati dan menebus setiap dosa saya dan Bapak Ibu semua. Mari kita satukan hati kita bersama, kita datang di hadirat Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami datang di hadirat-Mu, mengingat akan pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Kau menebus setiap kami Tuhan. Kau mengampuni setiap dosa kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memimpin setiap kami Tuhan. Memimpin hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, Engkau berkenan Tuhan. Kau pimpin dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Roh Kudus yang bekerja secara ajaib dan secara dahsyat. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita memuji Dia, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati kita katakan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang
kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mati menebus setiap kami. Pengorbanan-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sembah Dia, puji Dia, agungkan Dia, tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora pasyakatara pakayana la pahatara yara basi. Kila la bahaya la masyir la. Haleluya. Haleluya. Yesus mati, darah-Mu menebus setiap kami Tuhan. Darah-Mu menyelamatkan setiap kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengangkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu membawa sukacita bagi setiap kami ya Bapa. Kami siap Tuhan memuji, bersukacita, bersorak-sorai di hadapan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Yeay. Sungguh nyata kasih Tuhan, pengorbanan dan darahnya bagi setiap kita. Haleluya, sama-sama katakan. Indahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai melanda dan bumi
menjagaku, menjagaku selamanya. Sama-sama katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan di atas kepala sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita bersuka cita. Haleluya. Katakan walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, Amin. Namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu, ya. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai gembala bagi Allah kita. Haleluya. Oleh darah domba kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para penakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan sorak gembala bagi Allah kita. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan.
Seluruhnya milikmu, aku lah anakmu. Dengan darah kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, aku adalah anakmu. Katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Haleluya. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Haleluya. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sekali lagi, panggil Yesus Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau Allah yang begitu luar biasa memberkati kami. Pada sore yang indah ini Tuhan, kami boleh menikmati, kami boleh memperingati hari kematian dari Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati beribadah di dalam ibadah Jumat Agung. Tuhan, terima kasih. Kami boleh mempersekutukan hati kami dengan Engkau. Kami boleh bersekutu dengan Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini membuka hati untuk firman Allah. Dan urapi hamba-Mu Tuhan, supaya pada sore hari ini hamba-Mu boleh menyampaikan berita dari surga tentang kematian dari Tuhan Yesus. Kami akan mendengar berita betapa besar Allah kami yang begitu luar biasa mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan kasih karunia yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih urapi hamba-Mu supaya yang disampaikan oleh hamba-Mu pada sore hari ini adalah perkataan Allah sendiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Mari saudara-saudara yang di rumah sekalian kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Ya Bapak Ibu, selamat memperingati hari kematian dari Tuhan Yesus. Sore hari ini kita mendapat kesempatan untuk beribadah walaupun online, ya jemaat yang ada di rumah, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Allah, ya. Sekalipun saudara stay at home, ada di rumah,
Tapi saya tetap berdoa untuk seluruh jemaat GBI Bangkalan supaya kita tetap semangat, amin. Ya, tetap semangat, tetap produktif. Ya, di rumah kita harus produktif. Jangan karena stay at home kita banyak diam, kita banyak tidur, tidak melakukan apa-apa. Kita ada di rumah, tapi tetap produktif. Tetap berdoa, jangan lupa tetap berdoa, doakan bangsa dan negara Indonesia. Ya, tetap beribadah Bapak Ibu, tetap sukacita dan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya, itu doa kami para hamba-hamba Tuhan GBI Bangkalan untuk seluruh jemaat. Ya, walaupun saat ini kita tidak berjumpa, kita tidak bertatap muka, tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Kami selalu berdoa untuk jemaat yang ada di rumah. Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saya mengingatkan bahwa jemaat agung dan Paskah itu satu paket. Jumat Agung dan Paskah itu satu paket. Harus dialami oleh kita semua. Tidak bisa dihilangkan salah satu di antaranya. Paskah itu tidak akan ada kalau tidak ada Jumat Agung. Demikian juga Jumat Agung itu tidak akan berarti apa-apa di dalam iman Kristen kalau tidak ada Paskah. Kematian Kristus itu harus dilanjutkan dengan kebangkitan dari Kristus. Ya, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Sama dengan saudara-saudara kita yang lain. Iman Kristen itu berbeda karena Kristus bangkit. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara terkasih yang ada di rumah, Jumat Agung itu adalah hari Jumat yang sangat mencekam. Tuhan Yesus difitnah, Tuhan Yesus dihina, disiksa, dan akhirnya Tuhan Yesus disalib. Hari yang penuh dengan penderitaan. Murid-murid Yesus, para pengikut Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka bersembunyi, tidak berani keluar. Karena di luar rumah ada kematian, di luar rumah ada tentara Romawi, di luar rumah ada tua-tua Yahudi yang sedang bergerilya mencari pengikut dari Yesus. Murid-murid Yesus kehilangan sukacita karena ada ancaman. Yesus disalib sendiri. Tidak ada yang mengantar kecuali orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam kitab Injil, di situ hanya tertulis Ibunda Yesus, Yohanes, dan beberapa saja yang berani untuk tetap ada di kaki salib. Sedangkan yang lain sembunyi karena mereka takut. Suasana Jumat Agung itu suasana yang mencekam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini mirip dengan keadaan kita pada saat ini? Keadaan yang mencekam. Tetapi ingat Bapak Ibu, 2 hari kemudian, pada hari ketiga, ada berita sukacita. Pagi-pagi benar, matahari belum terbit. Ada berita sukacita. Karena Yesus bangkit. Paskah. Semua ketakutan diganti dengan sukacita. Paskah adalah hari sukacita. Damai sejahtera memenuhi para murid. Para murid yang bersembunyi di suatu ruangan. Tiba-tiba Yesus hadir. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Jumat Agung dan Paskah itu satu paket. Penderitaan, ketakutan, situasi yang mencekam
itu akan segera berlalu. Saya ulangi, penderitaan, ketakutan, situasi yang mencekam akan segera berlalu. Karena akan datang sukacita besar lewat Paskah. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan khawatir. Jangan takut pada hari-hari ini. Di dalam Yesus ada pengharapan. Sesaat lagi badai ini akan berlalu. Sesaat lagi pandemik virus corona akan berlalu. Kita akan bersukacita kembali, kita akan beraktivitas kembali seperti dulu, tanpa ketakutan lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua masalah dan krisis yang terjadi di dalam hidup kita itu ada batas waktunya. Tidak untuk selamanya. Pada saat bangsa Israel ditawan, pada waktu bangsa Israel dibawa ke Babel, bangsa Israel mengalami masa kesusahan, mengalami masa ketakutan yang amat sangat sebagai orang-orang buangan di Babel. Pada saat bangsa Israel mengalami ketakutan, Allah berfirman kepada bangsa Israel lewat surat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel di pembuangan di Babel. Demikian bunyi firman Allah. Saudara nanti bisa simak di rumah di dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Saya ulangi, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku. Saya ulangi, aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, letakkan pengharapan saudara di dalam Yesus. Tetap pegang janji Tuhan. Allah mengatakan, aku akan menepati janjiku. Tepat 70 tahun Allah akan turun tangan. Jadi dari sini Bapak Ibu kita tahu bahwa semua krisis yang kita alami itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Kalau kairos Tuhan sudah tiba, cukup, kata Tuhan cukup, maka kita umat yang dikasihi Tuhan akan dipulihkan, akan dikembalikan ke tempat yang semula. Demikian kata firman Allah. Karena itu letakkan pengharapan saudara di dalam Yesus. Semua krisis yang kita hadapi saat ini itu sementara, ada waktunya. Tuhan punya rencana dan rencana Tuhan itu baik. Sore hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan fokus bicara tentang Jumat Agung, kematian dari Tuhan Yesus. Karena itu saya ingin membahas suatu dasar teologis yang sangat penting untuk kita. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Ya, saya beri judul kasih karunia Allah Bapa. Saya tambahi Bapa, Allah Bapa, karena saya melihat di sini Allah itu tidak hanya besar, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang begitu luar biasa. Tapi Allah yang luar biasa itu tidak jauh dari kita. Karena dia seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Dan kasih karunia Allah Bapa ini luar biasa. Dan inilah dasar teologis yang perlu kita terus ulang.
Karena itu ada Jumat Agung. Jumat Agung, kematian dari Yesus. Itu salah satu dari kasih karunia Allah Bapa untuk kita yang beriman kepada Yesus. Jumat Agung itu adalah bukti nyata dari kasih karunia Allah Bapa. Yesus mati di salib itu adalah wujud nyata dari kasih karunia Allah Bapa bagi kita. Mari kita akan menyimak lebih dalam, ya, walaupun waktu kita tidak lama, tapi kita menyimak lebih dalam. Ada hal-hal yang perlu kita renungkan, kita tanamkan, kita mengerti tentang kasih karunia dan tentang kasih Allah Bapa. Ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk saudara sekalian yang terkasih. Yang pertama, kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah dalam wujud keselamatan lewat kematian Yesus itu adalah inisiatif dari Allah. Ya, jadi kasih karunia Allah yang kita peringati dalam Jumat Agung ini lewat kematian Yesus itu adalah inisiatif Allah. Kenapa Yesus mati di salib? Itu adalah inisiatif dari Allah. Oke, kita akan baca dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Ya, saya bacakan untuk saudara. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Saya ulangi, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kita lanjut ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Yesus, supaya di dalam Dia, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara terkasih, jemaat GBI Bangkalan. Manusia itu diciptakan oleh Allah sungguh sangat sempurna, sungguh sangat baik. Allah kagum kepada ciptaannya yang bernama manusia. Saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat 31. Itu kisah tentang penciptaan. Tetapi pada ayat 31 itu jelas dikatakan setelah Allah menciptakan manusia sesuai dengan citra Allah, sesuai dengan peta Allah, Allah begitu kagum, Allah begitu kasih kepada manusia yang diciptakannya itu. Allah begitu kagum kepada ciptaannya ini. Tapi sayang sekali, kehendak bebas yang diberikan kepada manusia itu menyebabkan manusia tidak taat kepada firman Allah. Manusia tidak taat kepada Allah sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia terpisah dari Allah. Tetapi Allah kita itu adalah Allah Bapa, Allah yang imanen, Allah yang begitu kasih kepada kita seperti Bapa kepada anak-anaknya. Pada waktu manusia terpisah dari Allah, Allah begitu rindu menantikan kedatangan dari manusia untuk kembali kepada Dia. Bahkan Yesus pernah menggambarkan dengan sebuah perumpamaan tentang anak terhilang. Bapak Ibu baca di dalam Injil Lukas, di situ ada kisah tentang anak terhilang. Bapa itu selalu menunggu anak bungsunya yang pergi. Ditunggu setiap hari, dia duduk di pintu rumahnya, menunggu kapan anakku pulang. Ini kasih Bapa dan inilah kasih Allah. Allah rindu untuk kembali bersekutu dengan manusia. Karena kerinduan Allah itu, timbullah inisiatif Allah untuk memperdamaikan manusia dengan dirinya. Untuk memperdamaikan manusia dengan dirinya, Dia mengutus Yesus sebagai alat pendamaian itu.
Ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah mendamaikan manusia itu dengan Kristus. Dan Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran mereka, pelanggaran manusia. Kenapa? Sebab Dia, Kristus itu yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Sehingga semua dosa kita, semua hukuman dosa yang harusnya kita tanggung, itu sudah ditanggung oleh Kristus di salib. Bapak Ibu, kasih Allah itu begitu besar. Kita baca Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ulangi Bapak Ibu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, kepada anaknya yang tunggal itu, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas Bapak Ibu ya, Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya, itu karena begitu besar kasih Allah akan manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari Yohanes 3 ayat 16 itu kita bisa melihat sesuatu yang sebenarnya adalah basic Kristen. Dasar Kristen. Apa? Tuhan Yesus mati di salib itu sebenarnya untuk dunia. Tuhan Yesus mati di salib itu untuk semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Yesus datang ke dunia itu untuk semua orang. Untuk semua orang. Jadi ini adalah rahmat Allah. Ya. Jadi dalam istilah teologis ini berkat universal dari Allah. Berkat umum dari Allah. Jadi Yesus datang ke bumi itu untuk semua orang. Untuk siapa saja. Untuk siapa saja. Sama seperti matahari. Setiap pagi matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Matahari itu menyinari Pak Tani. Matahari menyinari pohon-pohon, menyinari sawah, menyinari padi. Sehingga padi boleh tumbuh subur, pohon-pohon boleh tumbuh subur, Pak Tani boleh diberkati. Walaupun Pak Tani itu orang baik atau orang jahat, orang Kristen atau orang tidak Kristen, matahari itu diberikan Allah sebagai rahmat untuk dunia, untuk siapa saja. Yesus mati, itu rahmat. Yesus datang ke muka bumi, itu rahmat. Rahmat itu adalah berkat universal dari Allah kepada umat manusia. Tetapi Bapak Ibu, dari ayat Yohanes 3 ayat 16 ini juga kita bisa menyimpulkan, ya, Yesus mati untuk dunia. Tetapi kalau saya tanyakan, apakah semua orang di muka bumi ini selamat? Jawabnya tidak. Kenapa tidak? Sebab ayat tadi tidak berhenti di kalimat ini. Saya ulangi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak titik sampai situ. Yesus hadir di muka bumi itu untuk semua orang. Sebenarnya Allah mengorbankan Yesus untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Siapa saja. Tetapi tidak berhenti sampai di situ ayat itu. Ayat itu dilanjutkan dengan kalimat, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu tidak dialami oleh semua orang. Keselamatan itu hanya dialami oleh orang yang beriman kepada Yesus. Dialami oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Itulah kasih karunia. Ya, jadi rahmat dan kasih karunia itu berbeda Bapak Ibu. Rahmat itu adalah berkat universal Allah kepada dunia.
Orang percaya, orang tidak percaya, orang baik atau orang jahat, itu menerima kebaikan Allah, itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah, berkat universal Allah kepada dunia. Tetapi keselamatan itu kasih karunia. Kasih karunia itu adalah berkat yang dialami oleh orang yang percaya dan beriman kepada Yesus. Ya. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia. Jadi kita diselamatkan itu kasih karunia. Karena kita percaya kepada Yesus. Tidak semua orang di dunia memperoleh keselamatan. Hanya yang beriman kepada Yesus yang beroleh keselamatan. Jadi jelas Bapak Ibu, ini basic teologis kekristenan. Jadi ada rahmat, ada kasih karunia. Rahmat itu bisa dinikmati oleh semua orang. Karena itu berkat universal Allah kepada dunia. Tetapi kasih karunia itu adalah berkat yang hanya dialami karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini bagian pertama. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia. Dan itu adalah inisiatif Allah. Allah yang pertama kali ingin bersatu kembali dengan manusia. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana sikap kita yang sudah memperoleh kasih karunia Allah. Kita sudah diselamatkan lewat kematian Yesus di salib, dan bagaimana sikap kita? Kita baca 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang kedua, ya. Perhatikan setiap kalimat, disimak baik-baik. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang sudah diselamatkan? Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Saya ulangi Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan apa yang kita alami saat-saat ini, kita harus berdiam di rumah, tidak boleh keluar, kita bersekutu dengan keluarga. Ya, saya melihat betapa banyak anak-anak kecil rindu dengan sekolahnya. Anak-anak murid-murid itu rindu kapan masuk sekolah lagi. Jemaat mulai rindu kapan boleh ke gereja lagi. Coba Bapak Ibu gak ada corona, ke gereja malas. Sekarang kita diingatkan oleh Allah supaya kita rindu untuk kembali beribadah di dalam perhimpunan bersama. Karena itu Bapak Ibu, setelah nanti semua ini lewat, saya percaya pandemik corona ini itu sementara. Tadi saya sudah ngawali ya, itu sementara, sebentar sudah lewat dan kita akan dikembalikan kepada tempat yang semula, akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Nah, setelah nanti kita pulih, jangan tinggalkan perhimpunan bersama. Ya, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan gereja. Ya, banyak anak-anak rindu sekolahnya, rindu gurunya. Banyak umat Kristen rindu untuk bersekutu di gereja. Ya, pesan Tuhan sore hari ini, pada hari Jumat Agung ini, jangan kamu membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Ya, karena kasih karunia Allah itu kita terima, itu harganya enggak murah. Itu harganya adalah kematian dari Kristus. Jangan buat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan. Mari buka hati. Pada waktu aku berkenan, kata Allah, aku akan mendengarkan engkau. Pada waktu aku berkenan, semua doa-doamu aku dengar, kata Allah. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ini janji Allah. Karena itu letakkan pengharapan kita di dalam Kristus. Ya,
Jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah keterima. Ya, Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan semua doa-doamu. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Lanjutnya Bapak Ibu, dengar ini luar biasa. Sesungguhnya waktu ini, saat ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini Tuhan mendengar doamu. Hari ini Tuhan akan tolong engkau. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Ya, kasih karunia Allah itu berkat yang kita terima karena kita beriman kepada Yesus. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Itu kasih karunia Bapak Ibu. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus yang buta melihat. Mungkin saat ini usaha saudara sudah tertutup. Seolah-olah kita tidak melihat jalan, buta. Tapi Yesus sanggup untuk mencelikkan yang buta. Yang lumpuh berjalan. Mungkin ekonomi saat ini lumpuh. Tapi dalam nama Yesus ada kasih karunia yang membuat yang lumpuh berjalan. Bahkan kalau saat ini kita mati secara ekonomi, yang mati akan bangkit dalam nama Yesus. Itu kasih karunia. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Jangan buat sia-sia kasih karunia ini. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita buat supaya kasih karunia Allah itu tidak sia-sia? Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu, kasih karunia itu adalah inisiatif dari Allah. Yang kedua, jangan buat kasih karunia itu sia-sia. Hari ini adalah hari perkenanan itu. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka semuanya akan lewat. Mata rantai virus penyakit apapun juga itu akan lewat. Karena Allah berjanji setelah tiba waktunya kita akan dikembalikan ke tempat yang semula. Amin? Iya. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita buat supaya kasih karunia Allah tidak sia-sia? 1 Korintus 15 ayat 10 dan 11. Saya bacakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, kata Rasul Paulus. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar. Demikianlah kamu menjadi percaya. Jangan sampai kasih karunia itu sia-sia. Ayo kita bangkit. Rasul Paulus itu memberi kepada kita suatu teladan. Bahwa kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Karena apa? Karena aku bekerja lebih keras dari semua orang. Untuk apa? Untuk apa? Kami mengajar. Kami mengajar. Demikianlah kamu menjadi percaya. Kami mengajar, demikianlah semua bangsa menjadi percaya. Jadi pada saat seperti sekarang, saudara-saudara terkasih, kita harus bekerja lebih keras untuk menuntaskan amanat agung. Kesempatan yang baik bagi kita untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Kabarkan kabar baik. Kabarkan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Kalau kita melihat banyak mereka yang lesu, mereka yang patah semangat, kita sampaikan kepada mereka, di dalam Yesus
ada pengharapan. Ya, sampaikan kabar baik Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah difirmankan Allah. Jadi bagian yang ketiga, supaya kasih karunia itu tidak sia-sia di dalam kita. Mari kita tuntaskan amanat agung. Sampaikan, ya, ajar banyak orang. Jadikan semua bangsa, semua suku bangsa itu murid Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian ya. Selamat memperingati Jumat Agung ya. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam sakramen kudus. Saya serahkan pimpinan kepada Bapak Pendeta Peter. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita melakukan perjamuan kudus dengan segenap hati kita. Kita bersyukur karena Bapa kita yang di sorga adalah Bapa yang sangat baik. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar kasih. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Bila kita boleh mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, karena Dia sangat mengasihi kita, sehingga Dia mengorbankan tubuh dan darah Yesus untuk menebus kita semua pada malam hari ini, supaya kita semua boleh diselamatkan oleh korbannya yang begitu ajaib dan luar biasa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk
untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Kami tahu ya Bapa, hidup kami, hati kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu boleh menjadi penghiburan bagi kami Tuhan, untuk kami terus semangat beribadah, bersyukur, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Supaya kami tidak membuat hidup kami menjadi sia-sia ya Bapa. Karena Engkau sudah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kami yang percaya kepada Engkau sudah diselamatkan ya Bapa. Dan untuk itu Bapa, kami akan terus bekerja untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami akan terus menyampaikan berita kerajaan surga kepada setiap orang yang masih belum mengenal Engkau ya Bapa. Supaya mereka boleh diselamatkan. Supaya mereka boleh masuk dalam kerajaan surga yang kekal ya Bapa. Jadikan hidup kami menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang ya Bapa. Sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, pada sore hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Mungkin ada dosa yang masih tersimpan di dalam hati kami. Pada malam hari ini kami mohon ampun ya Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau saat ini mungkin merasa ada ganjalan di dalam hatimu, dengan saudara-saudaramu, dengan teman-temanmu, ampuni mereka. Minta ampun kepada Tuhan, karena Dia sangat baik. Supaya ketika kita akan melakukan perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, hidup kita semua dilayakkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya sakramen perjamuan kudus ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk mengambil roti dan mengangkat di atas kepala kita, melebihi kepala kita. Tanda kita menaruh hormat kepada perjamuan kudus, kepada tubuh Kristus. Dan kita akan melakukan perjamuan kudus pada sore hari ini. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Karena kita menaruh rasa hormat kepada darah Yesus. Saya akan membacakan kembali firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah,
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari setiap kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Menaikkan pujian syukur kita kepada Dia yang begitu sangat baik. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Engkau yang ada di rumah, sampaikan syukurmu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat baik, yang sudah mengasihi kita semua, yang mengorbankan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapakku yang maha baik. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory bagimu, glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Kasih-Mu tidak terbatas. Kasih setiamu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu takut menghadapi hari esok. Karena penyertaan-Mu sungguh sempurna. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah. Yes. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Untuk pimpinan-Mu dalam ibadah Jumat Agung pada sore hari ini. Kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini. Dan Kau juga sudah hadir di rumah-rumah setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Karena kuasa-Mu yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Bapa, kami bersama sidang jemaat-Mu GBI Batu Saman Bangkalan akan menaikkan doa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Mari Bapa, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami merindukan ya Bapa supaya wabah yang terjadi atas negeri kami biarlah segera berlalu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila wabah COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kami Tuhan. Karena kuasa-Mu yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Berkati Bapak Presiden beserta keluarganya, para menteri yang bekerja ya Bapak. Berikan perlindungan secara khusus kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Supaya mereka semua boleh dipakai untuk menjadi pelindung bagi masyarakat Indonesia ya Bapak. Berkati para dokter, tim medis, Polri, TNI. Mereka yang bergerak, yang bekerja di garda terdepan ya Bapak. Berikan perlindungan secara khusus kepada mereka. Supaya mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya Tuhan. Untuk menolong, untuk mengenyahkan COVID-19 ini dari muka bumi Indonesia ya Bapak. Dan kami percaya dalam waktu yang singkat, wabah ini akan segera berlalu dari bumi Indonesia. Karena kuasa-Mu yang sungguh ajaib dan luar biasa. Berkati kota Bangkalan di mana kami tinggal ya Bapa. Kami percaya kota Bangkalan tetap aman dalam perlindungan-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan yang sedang ada di rumah. Mungkin saat ini mereka mengalami kegalauan, kegelisahan ya Bapa. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Supaya mereka tidak bosan di rumah. Tetapi saat mereka di rumah boleh mengambil waktu kesempatan untuk bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan mereka terus belajar untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Walaupun saat ini mungkin situasi bangsa kami, perekonomian sedang sulit. Tetapi kami percaya Engkau menjamin orang-orang yang percaya kepada Engkau.
khususnya sidang jemaat GBI Batu Saman Bangkalan, semuanya diberkati Tuhan, bahkan mereka semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yonatan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih lagi untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati istri, anak, menantu dan cucu. Bahkan pekerjaannya diberkati oleh Engkau. Pelayanannya juga diberkati oleh Engkau. Berkati setiap kami hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Apapun pelayanan kami, baik yang kelihatan di atas mimbar, yang berdiri di belakang sana. Engkau memberkati kami satu persatu. Kami tidak pernah kehilangan upah ya Bapa ketika kami melayani Bapa di sorga. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Kita akan terima berkat pada malam hari ini. Ingatlah bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini, engkau beserta seluruh isi rumahmu diberkati Tuhan. Apa yang kau kerjakannya semuanya diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dan terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati, memulihkan, menyembuhkan kita semua. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.